Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Puji serta syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, taufik serta kesehatan sehingga kita bisa kembali berkumpul di acara bulanannya Safik nih teman-teman semua di Invest Sharing ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini temanya adalah jurus aman bertransaksi online untuk melindungi aset digital teman-teman semua nih. Salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, istri beliau dan insya Allah kita yang selalu menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat. Baik teman-teman Safiker semuanya yang sudah join di Invest Sharing pada malam hari ini, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Gimana? Akhir-akhir ini emang lagi sering hujan. Kalau misalkan teman-teman tahu, semoga teman-teman Safiker semua tentunya selalu dalam keadaan sehat. Yang sudah seperti saya sampaikan tadi, untuk invest sharing pada kesempatan malam hari ini adalah membahas seputar jurus aman bertransaksi online untuk melindungi aset digitalmu dari phishing dan jebakan lainnya. Insya Allah nanti akan dibahas atau kita akan mendengar sharing-sharing dari teman Syafiq kita, Mas Denny Dwi Arta selaku product owner dari Syafiq. Baik, untuk teman-teman Safiker semua, saya mau info ini. Kalau di akhir bulan November 2025 ini, insya Allah kita bakal ada event yang berhubungan dengan olahraga, yaitu adalah olahraga lari. Jadi pastiin untuk nggak ketinggalan nih untuk teman-teman Safiker semua yang mungkin seneng lari ya, karena sekarang hype olahraga lari lagi tinggi banget. Jadi jangan lupa untuk follow semua sosial media dari Syafiq di syafiq.id, baik di Instagram maupun di YouTube. Teman-teman bisa dapetin semua informasi seputar keuangan dan investasi yang sesuai syariah. Di YouTube juga kita banyak video-video kajian bersama asatidz yang teman-teman bisa manfaatkan ulang untuk murojaah gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke tema nih teman-teman atau ke webinarnya yang nanti akan disampaikan oleh Mas Denny, saya mau sampaikan beberapa fakta terkait terkait phishing ini ya atau penipuan digital, dan nantinya secara detail akan disampaikan oleh Mas Denny gitu. Eh, di datanya ya, di 3 bulan terakhir nih dari November 2024, tapi ini data di tahun lalu, itu ada kerugian finansial akibat kejahatan cyber di internet itu bisa mencapai 476 miliar. Gitu berarti kita perlu aware dengan akun-akun digital kita sekarang ya. Karena akun-akun kita ini kan terhubung ke banyak platform gitu. Ada mungkin bank, platform investasi, aset sosial media dan lain sebagainya. Ya, ini di November 2024 hingga Januari 2025. Kerugiannya catat ya 476 miliar. Terus fakta yang kedua adalah 1,2 juta laporan penipuan digital yang masuk ke sistem pengaduan publik. Ini artinya besar banget ancamannya. Bahkan di Agustus 2025, datanya ini dari Polda Metro Jaya ya, teman-teman Safiker semuanya, bahwa platform yang sering digunakan pelaku untuk menipu adalah WhatsApp. Jadi nanti kita akan belajar ya, mungkin cara mengenalnya. Kalau misalkan teman-teman tahu tuh, sebelumnya banyak undangan via WhatsApp ya, undangan nikahan dan lain sebagainya. Yang mungkin dulu kita tahunya ya udah tinggal dibuka aja, ternyata itu adalah pintu masuk untuk kena jebakan online lah ya, dalam tanda kutip seperti itu. Baik, itu dia fakta-fakta yang menarik yang insya Allah kita akan belajar bareng nih teman-teman semuanya di webinar Invest Sharing pada kesempatan malam hari ini. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke topik Invest Sharing pada malam hari ini, jurus aman bertransaksi online, lindungi aset digitalmu dari phishing dan jebakan lainnya, bersama Mas Denny Dwi Atas selaku product owner dari Syafiq. Kepada Mas Denny dipersilahkan. Ya, terima kasih Bang Jen atas kesempatannya udah mengajak saya nih untuk ke Invest Sharing hari ini ya Bang ya. Sebelumnya kalau misalnya suara saya kepotong-potong atau misalnya videonya ke post nanti tolong di info aja sih Bang. Soalnya ini sepertinya karena lagi hujan juga jadi koneksinya jadi lumayan putus-putus seperti itu. Ya,
saya share screen dulu ya, Syafikers. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Syafikers semuanya yang sudah datang ke Invest Sharing kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Denny Dwi Arta. Saya di sini mungkin kalau misalnya jarang yang dengar product owner itu apa. Jadi tugasnya product owner itu adalah orang yang nge-manage gitulah, manage perkembangan ataupun development dari software yang ada di Syafiq. Jadi kan Syafiq sendiri itu kan adalah software ya dalam bentuk web apps. Nah, jadi tim IT dan produk, di mana saya sebagai product owner itu bertugas untuk mengembangkan kalau misalnya ada bug, kalau misalnya ada fitur baru yang mau dikembangkan, itu dikembangkan oleh tim IT dan produk Syafiq. Oke, langsung saja kita ke materi invest sharing kita hari ini. Nggak terlalu banyak dan kemungkinan memang tidak terlalu apa ya ibaratnya, nggak mau sampai yang ke advance technical banget. Jadi saya mau sharing terkait dengan bagaimana caranya mengamankan persona kita di dunia maya itu sebagai orang yang sulit, ibaratnya sulit untuk dikelabui ataupun dibobol atau diretas lah kalau misalnya bahasa formalnya ya. Jadi yang pertama-tama yang mau saya sampaikan itu adalah memahami dulu musuh kita. Nah, di sini musuh kita ini adalah orang-orang yang melakukan cybercrime ya. Cybercrime itu apa? Jadi bentuk-bentuk cybercrime itu ada banyak, Syafiker semuanya. Jadi nggak cuma masalah hacking atau phishing aja ya, atau scam, online scam yang sekarang sedang banyak misalnya yang ada di WhatsApp. Jadi ini contoh sederhana ada 10 bentuk. Jadi ada phishing, itu dia apa namanya, mengirim pesan palsu yang tujuannya adalah untuk mengambil data sensitif kita atau biasanya disebutnya sebagai credentials. Jadi credentials itu adalah email dan password gitu. Jadi itu sebutannya sederhana untuk credentials. Lalu misalnya ada smishing, ini bentuk phishing yang dari SMS, lalu ada malware, ransomware, spyware, password attack, fake website, wifi scam, social media hack, sama online scam. Nah ini bentuknya macam-macam dan ini mungkin yang paling sederhana yang kemungkinan dalam tanda kutip dekat dengan kita ya, karena kita menjelajahi dunia maya ini ibaratnya sebenarnya tanpa perlindungan yang banyak ibaratnya gitu. Tapi eh, ini daftar yang paling umum bisa untuk menyerang individu. Oke, jadi satu yang akan kita bahas pertama itu adalah phishing. Ya, jadi eh, sebenarnya phishing dan phishing ini hampir sama konsepnya ya, sama-sama ingin mancing. Kalau misalnya orang phishing di apa namanya tempat pemancingan umum itu kan ingin dapat ikan. Nah, di sini para hacker gitu, ibaratnya untuk lebih gampang nyebutnya melakukan phishing ini untuk mengambil tadi yang sudah saya sebutkan adalah credentials kita. Credentials kita itu dalam bentuk email dan password. Nah, itu eh, bentuknya atau jalurnya ya, itu juga macam-macam. Bisa lewat email, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat SMS, ataupun macam-macam platform lain, sosial media, terus apalagi misalnya lewat pesan dan segala macam. Tapi tetap tujuan utamanya di sini adalah mereka ingin mengambil si credentials kita atau email dan password. Lalu yang mungkin akan sangat dekat atau mungkin sering viral ataupun kerap ya, itu adalah bentuknya social engineering. Jadi mungkin dulu sering misalnya ada berita kalau misalnya pundaknya ditepuk, nah itu dalam tanda kutip kehipnotis. Nah ini kalau misalnya kita mau coba jelasin secara ilmiah ya atau secara teknik itu ada namanya social engineering. Jadi sebenarnya itu juga sama seperti phishing tadi, mengirimkan pesan palsu dan segala macam, tapi di social engineering ini ibaratnya ngehack offline. Maksudnya ngehack offline ini adalah misalnya kayak ketemu di mana, terus ngobrol-ngobrol-ngobrol asik, tahu-tahu kita ngasih email, ngasih password atau ngasih apa PIN, ATM dan segala macam. Nah, itu adalah bentuk social engineering yang bisa terjadi juga di dunia nyata dan nggak cuma lewat dunia nyata ya. Misalnya kalau misalnya kita kadang-kadang di telepon gitu kan, di telepon nawarin asuransi ataupun misalnya nawarin produk atau bahkan nawarin misalnya kayak pekerjaan yang mana nanti ujung-ujungnya nanti kita akan diminta untuk mengirimkan ke mereka itu kayak misalnya informasi-informasi
kita, bahkan kayak misalnya nomor KTP, nama ibu kandung, dan segala macam. Nah, itu adalah bentuk dari si social engineering-nya. Nah, ini misalnya saya punya contoh sedikit yang uh, uh, sering kerap kali ya jadi bahan forwardan di forward gitu kan di grup-grup WhatsApp keluarga ya, jangan dibuka nih misalnya kalau ada surat undangan pernikahan terus file apa namanya file attachment-nya itu formatnya .apk. Nah, itu sudah pasti dan tidak bisa dipungkiri kalau sudah formatnya seperti itu berarti ada yang salah dengan pesan itu ataupun pengirimnya, entah walaupun dia menggunakan nama yang familiar, cara manggilnya ya juga familiar, kok dia tahu nama apa namanya nama panggilan saya seperti apa. Tapi kalau misalnya dia ngirim attachment, terus apalagi formatnya udah APK, itu juga udah bisa dipastikan itu adalah email yang harmful ya atau berbahaya. Dan sebenarnya kalau misalnya saya boleh tambahkan sedikit, kadang-kadang nggak cuma dalam format APK, teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti Shapiker selesai dari webinar ini bisa di browsing. Jadi kan di dalam APK itu dia kan akan menaruh script atau virus gitu kayak mana nanti akan mempublikasikan atau nge-share data kita ke orang yang bikin si APK tersebut. Nyatanya sebenarnya ada juga dalam format PDF. Jadi kalau misalnya saya bicara sedikit sedikit teknis lah ya, script untuk melakukan injeksi seperti itu kemungkinan juga bisa sebenarnya dimasukkan ke dalam PDF dan nggak kelihatan. Jadi waktu kita buka PDF-nya formatnya ya teks biasa aja, buku PDF biasa, tapi ternyata di dalamnya itu ada running script yang mana bisa saja ngasih informasi-informasi sensitif kita seperti itu. Jadi intinya adalah ketika kita mendapatkan pesan, terutama oleh orang-orang yang mencurigakan, apalagi dan ada attachment-nya itu harus diwaspadai lah seperti itu. Lalu juga ada lagi misalnya tawaran untuk kerjasama, kan dari misalnya ada PT TikTok Indonesia dan segala macam menawarin 1 like 20.000 dan segala macam. Nah itu dia mungkin nggak ngasih apa namanya nggak ngasih APK atau gimana, tapi kan biasanya mereka akan ngajak kayak masuk ke dalam grup ini, nanti lama-lama akan di-push kita harus mengeluarkan informasi sensitif atau transfer berapa rupiah gitu kan, yang mana akan jatuhnya sebagai bentuk online scam. Lalu selain di WhatsApp juga ada yang kadang-kadang sering kelewatan sama kita karena kita nggak nyadar gitu kan, karena ini di email ya dulu mungkin di tahun 2020-an atau 2019-an sempat viral gitu kan. Eh, kita sering gitu dapat email dari putra mahkota Nigeria misalnya, dari putra mahkota Nigeria mendapatkan saya minta tolong negara saya sedang konflik, saya titip 2.000 ton emas, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah bentuk contoh phishing lewat email. Dan ada lagi, ini yang sedikit tricky, misalnya ini karena kita sering nggak waspada, nggak was-was gitu kan, jarang-jarang nih misalnya kayak kita buka email, dapat email dari Microsoft yang kita kira itu ya udah dari Microsoft karena kita uh, hilaf gitu kan, tapi gabungan antara R sama N kecil. Jadi kan kalau dari jauh tuh sender email address-nya itu kan kadang-kadang kecil banget, jadi kita nggak peduli. Yang kita peduli adalah oh ini ada password reset request nih, kayaknya gimana-gimana, terus ngeklik yang random, yang asal klik aja, yang akhirnya itu kita dibawa ke website yang emang akan mengambil data-data sensitif kita seperti itu. Misalnya ini kan Microsoft M kecil gitu kan. Gmail juga sama kan. Gmail di dalamnya ada M, jadi JRN Mail gitu misalnya. Nah, ini bentuk-bentuk sederhana dari cyber attack ya secara general yang eh, bisa akan kita misalnya selama kita berada di dunia maya. Nah, sekarang kenapa dan sebenarnya kalau udah kehack itu bisa sampai seperti apa sih? Bisa sampai ibaratnya eh, kekacauan apa yang bisa si hacker ini perbuat gitu misalnya ya. Nah, ini saya kasih contoh satu skenario sederhana. Anggaplah misalnya ada orang di mana dia akun emailnya itu dibobol. Kita sebut saja dia akun Gmailnya ya, biar bisa relate karena kan mayoritas dari kita pasti semuanya pakai Gmail sebagai informasi loginnya. Lalu si hacker ini udah berhasil nih, dia masuk ke Gmail kita. Nah kan pasti kalau misalnya di dalam Gmail ini pasti ada newsletter gitu kan, misalnya saya
e-statement dari bank itu biasanya kan dikirim ke email. Terus apalagi informasi transaksi di e-commerce kayak misalnya kita sudah purchase sesuatu dikirim juga kan ke email. Jadi orang ini bisa tahu, oh si korban saya ini ternyata adalah nasabah dari bank A atau dia invest misalnya. Kan kalau misalnya invest ada informasi tentang ada pengembalian modal dan segala macam. Oh dia adalah investor di platform ini seperti itu. Nah, karena dia udah tahu emailnya dia, dan sudah pasti kan kalau misalnya email ini kan dia ibaratnya adalah batu apa ya ibaratnya ya, pasak paling fondasi dari semua informasi kita kan. Karena kan kalau kita bikin account sosial media, banking ataupun investasi misalnya, itu kan pasti yang didaftarkan itu adalah email. Jadi semua pintunya itu dari email. Dan apa yang terjadi kalau misalnya emailnya itu adalah kebobol? Misalnya nih, saya pergi ke platform A, karena kan saya sudah tahu nih korban saya ini invest di platform A. Nah, saya tinggal klik aja nih, lupa password misalnya. Saya klik nih, lupa password, terus biasanya kan nanti si platform ini akan mengirimkan email konfirmasi, ya kan, ke email yang udah kita hack tadi nih, si hackernya tadi nih. Ya udah, diklik nih sama si hackernya, dan passwordnya keganti. Passwordnya keganti, saya berhasil login ke akun misalnya ke platform tersebut, ya udah tuh next step-nya itu udah eh, suka-suka dia aja, entah dia mau withdraw, ganti informasi, diganti akunnya, dikunci akunnya atau ditutup akunnya itu udah banyak hal yang skenario-skenario yang nggak akan kepikiran kalau misalnya itu sudah kehack gitu. Nah, misalnya kalau misalnya di Syafiq akan ada kondisi seperti itu enggak? Nah, di sini kalau di Syafiq sendiri kita mempunyai beberapa layer proteksi kalau misalnya amit-amit ya Syafikers kalau misalnya emailnya kebobol gitu kan terus nanti apa namanya dia melakukan apa namanya step-step tadi ya lupa password dan segala macam terus tarik dana gitu kan tarik saldo dompet. Nah di kita insya Allah nggak akan bisa sampai ke tarik dana seperti itu karena di kita sendiri juga ada beberapa layer proteksi dari si sistem kita. Kalau misalnya kita mendeteksi nih ada gelagat mencurigakan yang dia minta outputnya adalah withdrawal ya atau tarik saldo dompet. Nah, kita bisa cek apakah ada pattern-pattern yang mencurigakan. Kalau misalnya ternyata ketemu nih, ada pattern yang mencurigakan mulai dari bentuk loginnya aneh atau dia lupa password, ganti password dulu dan segala macam, itu akan kita apa ibaratnya kita freeze dulu dan kita akan minta konfirmasi atau liveness check ke orang yang beneran punya. Entah itu misalnya mengirimkan informasi yang waktu di KYC itu dikirimkan untuk memastikan apakah benar orang yang melakukan penarikan dana ini adalah orang yang benar-benar si pemilik akunnya, bukan hacker seperti itu. Oke, itu kira-kira simpelnya ya, skenario apa yang terjadi misalnya kalau email kita ke hack karena emang tadi sudah saya sempat sampaikan karena email ini adalah pintunya dan rata-rata email ini yang kadang-kadang tuh sering dikesampingkan. Biasanya kayak masuk sosial media, login email, lupa gitu kan password emailnya apa. Yang inget tuh password Instagram, password X, password thread dan segala macam. Passwordnya lupa karena emang sejarang itu misalnya pakai email ya kan. Nah, di sini saya ingin menyampaikan bentuk-bentuk nih pertahanan kita di dunia maya dari serangan-serangan cyber attack tadi. Nah, yang pertama itu yang sudah pasti adalah si passwordnya dulu. Ini as- ilustrasi sedikit aja. Ini kan kayak pin ATM gitu kan. Opek udah usang. Nah, ini udah ketahuan kan. Ini dari apa namanya? Dari kombinasi 4 angka ini udah tinggal 4 kali 2 kali 1, 24 kombinasi dicoba pasti jebol gitu kan. Begitu juga dengan password kita. Yang mana kalau misalnya hackernya ada toolsnya banyak, itu bisa melakukan brute force. Kalau misalnya ternyata passwordnya sederhana, cuman kayak kombinasi angka dan huruf kecil dan kapital besar misalnya ya, yaitu kemungkinan dihacknya itu nggak lebih besar gitu.
Maksudnya lebih gampang untuk dihack daripada kalau misalnya kita tambah kombinasi-kombinasi lain. Nah, ini saya kasih contoh bentuk password. Misalnya nih ya, ini kan ada dua password. Yang pertama itu hanya huruf kecil, dan password yang kedua itu adalah kombinasi antara huruf kecil, huruf besar, karakter spesial, dan angka. Jadi kalau yang 8 huruf kecil aja misalnya itu kemungkinan kombinasinya itu adalah sekitar 200 miliar yang harus dicoba kalau misalnya pengen di brute force ya, atau dipaksa. Sementara kalau kita tambahin angka, kita tambahin karakter spesial, kita tambahin huruf besar dan kecil, dan kombinasi-kombinasi lainnya, itu kira-kira butuh sekitar berapa nih? 10 pangkat 10 kali 10 kali 7 ya. 21 ini. 21 nolnya. Ya kira-kira seperti itulah. Jadi emang secara eksponensial akan meningkatkan keamanan dari si akunnya itu sendiri jika kita menggunakan password yang rumit. Nah, tapi gimana nih caranya nginget password yang serumit ini nih kalau saya mau aman? Nah, ini nanti akan saya sampaikan triknya di materi berikutnya nih setelah ini. Oke, ini tadi bentuk pertahanan yang pertama. Bentuk pertahanan yang kedua adalah menggunakan two-factor authentications. Nah, apa itu two-factor authentications? Jadi sederhananya password kita itu adalah faktor yang pertama. Makanya di sini umumnya disebutnya 2FA atau two factor authentications. Jadi pertahanan yang pertama itu adalah password, dan autentikasi atau keamanan yang kedua itu bisa macam-macam, Safikers. Bisa kadang-kadang kalau misalnya kita login sudah masukin password, nggak langsung ke halaman dashboard misalnya. Dia harus kayak masukin kode OTP dulu ke SMS, atau ngeklik link OTP yang ada di email, atau masukin kode OTP yang ada di WhatsApp. Nah, itu adalah bentuk-bentuk autentikasi yang kedua, lapis keduanya. Apakah cuma bisa diaktifin salah satu aja? Enggak. Jadi bisa banyak lapisannya kalau misalnya Syafikers merasa, oh kayaknya ini platform ini sangat apa ya ibaratnya, sangat krusial kalau misalnya sampai jebol. Jadi bisa dipasang email, dipasang autentikasinya lewat apa namanya, email, lewat nomor handphone ataupun WhatsApp seperti itu. Jadi flow-nya kira-kira adalah seperti ini ya. Jadi kita login ke platform, ini sudah kita lewatin tuh autentikasi yang pertama. Nah, habis itu biasanya kalau misalnya kita emang ngesetting buat mengaktifkan 2FA di platform tersebut, dia akan apa namanya ngirim autentikasi berikutnya, entah itu lewat handphone atau lewat email atau aplikasi authenticator yang tergantung apa yang kita setting. Lalu kita input, baru kita berhasil masuk ke dalam account kita. Seperti itu. Nah, apa aja aplikasi atau penyedia authenticator? Jadi umumnya itu ada tiga. Kalau misalnya tergantung dengan ekosistem ataupun apa ya ibaratnya ya, OS yang Shafiker pakai. Kalau di Google ada Google Authenticator, Microsoft ada Microsoft Authenticator, dan di Apple itu ada Apple Passkey. Jadi misalnya kalau saya aktifin Google Authenticator saya di Gmail saya, setiap kali saya masuk Gmail saya, pertama saya masukin password. Kedua, saya akan mengirimkan konfirmasi kode secara acak gitu kan, selalu berubah, yang saya dapat di aplikasi Google Authenticator saya. Jadi kalau misalnya ada hacker lain yang mau masuk ke dalam Google saya, ya dia nggak akan bisa karena kan dia nggak punya authenticatornya. Seperti itu. Nah, cara ngeceknya ini saya mau sharing lagi gimana caranya ngecek seberapa aman si akun kita. Hal ini adalah konteksnya akun email ya, ataupun akun Google atau Microsoft atau Apple kita. Jadi kalau misalnya Syafikers menggunakan Google, jadi di sini klik aja linknya, atau silakan di kopas myaccount.google.com/security. Ini link legit ya. Jadi ini link untuk melihat keamanan akun Google kita. Di situ Google menyediakan kurang lebih ada berapa nih? Eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kurang lebih 10 ya. 10 metode keamanan yang bisa mereka gunakan. Jadi ketika saya masuk, ini kita bisa pilih nih opsinya nih. Step 2-nya mau pakai two-step verification atau recovery email atau Google Form dan segala macam. Itu bisa kita setting.
Jadi in case kita kehilangan salah satu faktor tadi, misalnya handphonenya hilang seperti itu kan, kita mau punya alternatif lain buat masuk ke dalam account kita seperti itu. Lalu di account Microsoft juga ada di sini account.microsoft.com. Ini ada bentuk email Microsoft kerjasama sama Samsung. Jadi yang pakai Samsung biasanya udah bisa login Microsoft pakai handphone Samsungnya. Itu pertahanan yang kedua. Dan yang terakhir itu ini saya sangat sarankan karena banyak kasus-kasus di mana nih saya cerita sedikit. Jadi ada satu orang dia handphonenya hilang, terus ditemukan sama orang. Nah, si penemunya ini itu berhasil masuk ke dalam emailnya. Nah, itu ditemuin tuh emailnya seperti apa, dia aplikasinya apa aja, udah kebobol, benar-benar kebobol handphone tersebut. Nah, kan biasanya kalau misalnya kita udah handphone hilang, yang kita lakukan adalah riset dan segala macam. Nah, email dia cuman di situ. Maksudnya email dia cuman satu, jadi dan apa recovery-nya itu dia menggunakan handphone yang dia hilang itu. Jadi dia udah otomatis kehilangan akses terhadap akun email dia karena untuk konfirmasi atau verifikasi dari apa namanya akun Google-nya itu ada di handphone tersebut. Jadi saya sarankan untuk Syafiker semua minimal punya lebih dari satu email. Kenapa? Jadi misalnya ada salah satu email yang kehack, itu kita bisa menjadikan email satu lagi itu sebagai recovery-nya seperti itu, atau bisa dibolak-balik lah ibaratnya. Tapi kalau misalnya mau lebih aman lagi itu baiknya tiga bahkan, atau kalau misalnya nggak mau tiga ya udah email yang ketiga atau recovery yang ketiga ini punya anggota keluarga yang dipercaya gitu. Nah, ini maksudnya recovery itu apa? Jadi biasanya kalau saya lupa password atau email yang pertama ini kehack, saya akan diminta untuk memasukkan email recovery, yang mana email itu adalah email kedua. Jadi kalau saya bisa akses email kedua, saya bisa mendapatkan lagi nih email saya yang pertama. Worst case scenario, ternyata dua-duanya ada di dalam satu handphone, terus dua-duanya kehack. Nah, gimana cara nge-recovery-nya? Pakai email yang ketiga yang ada di device yang berbeda misalnya. Untuk nge-recovery email yang kedua, terus ganti password, sign out dari segala macam device, habis itu recovery lagi email yang pertama, begitu. Jadi biar nggak saling ngeloop gitu ibaratnya kalau misalnya cuma dua sebenarnya. Jadi idealnya tiga, kalau misalnya males tiga, mungkin bisa dimintakan tolong gitu untuk anggota keluarganya untuk menjadikan email mereka itu email recovery yang terakhir gitu biar nggak keluh. Lalu yang ekstra yang tadi sempat saya mention terkait dengan password itu adalah saya sarankan untuk Syafikers ini menggunakan password manager. Jadi password manager itu apa sih, Mas Denny? Jadi kan kadang-kadang kalau misalnya kita login ke dalam sosial media ataupun dimanapun ya, di browser, lewat browser, biasanya browser ini akan ngasih info nih, ini email dan passwordnya mau di save atau enggak gitu. Dan saya sarankan itu adalah jangan. Kenapa? Nah, nanti akan saya beritahukan di slide berikutnya. Jadi kenapa kita perlu password manager seperti yang saya sebutkan, ada Bitwarden, LastPass, dan Dashlane ini tiga dalam tanda kutip merek password manager yang paling umum ya digunakan. Yang pertama ini untuk menghindari kekhilafan manusia yang mudah, ya kan? Kita kan gampang lupa, apalagi kalau tadi dilihat password yang pertama tuh FBG, ACD, 8, tanda seru, dan segala macam. Itu susah, iya, bagus. Tapi apakah mudah diingat? Pasti tidak. Saya aja lupa tadi yang pertama tuh bentuknya apa. Jadi, kita semua simpan nih semua password-password kita tuh ke dalam si password manager tersebut. Lalu keuntungan yang kedua adalah umumnya di aplikasi-aplikasi keamanan seperti Password Manager ini mereka menyediakan yang namanya dark web monitoring. Maksudnya apa? Itu dark web monitoring. Jadi ada satu tempat di mana si Password Manager ini nge-scan apakah ada aktivitas jual beli di dark web yang apa namanya di dalam list tersebut tuh ada email dan password kita, begitu. Mungkin kayak misalnya teman-teman pernah dengar apa ceritanya
Jorka itu kan yang jual database ini segala macam, dijual di dark web gitu. Nah, itu contoh case-nya bisa seperti itu. Kalau misalnya nanti ternyata kita daftar di platform A, terus ternyata platform itu data-datanya bocor dan password emailnya itu disebarluaskan di internet. Nah, biasanya si password manager ini ngasih tahu ke kita karena kita udah ngasih tahu duluan kan tadi password dan email kita ke si password manager ini seperti itu. Dan yang ketiga ini adalah memang mungkin nanti akan sangat rumit di awal karena kita harus masukin satu-satu informasi-informasi login ke dalam si password manager ini. Tapi sepengalaman saya, kalau misalnya sudah disetting sekali gitu kan, yang lumayan ribet, biasanya ke depannya akan lebih gampang karena kita tinggal ingat satu password aja, yaitu adalah password dari si password manager tersebut. Nah, kenapa tadi saya sarankan jangan masuk atau nyimpan password di browser. Jadi misalnya contoh skenernya nih, kayak misalnya saya ada account Google, ya kan misalnya ini skenernya adalah Google browser yang saya pakai ini Google Chrome ya. Misalnya saya simpen nih semua passwordnya di Google Chrome, terus suatu hari account Google saya kehack. Nah, account Google saya kehack, nanti si hacker ini bisa aja masuk ke Google Chrome ya di Google Chrome di laptopnya dia menggunakan account Google saya yang sudah dihack tersebut. Dan biasanya settingan dari Google Chrome itu akan nge-sync. Jadi kan biasanya kalau misalnya saya simpan password di device A akan kesimpan juga di device B begitu. Jadi begitu si hackernya itu login di device mereka, password mereka juga akan ke-sync atau ke-download gitu, keikutan ke-download di device-nya dia. Jadi semua website-website yang udah kita simpen di Google Chrome, misalnya tadi password-passwordnya, itu akan ikutan kebaca. Jadi yang mana saya sarankan adalah menyimpan semua password kita ada di dalam password manager tadi, begitu. Dan yang terakhir, dari benteng pertahanan yang bisa kita lakukan adalah balik lagi selalu asah pola pikir kita. Misalnya tadi untuk menghindari phishing ataupun scam atau social engineering, ya kan? Jika sebuah tawaran itu terdengar terlalu bagus, oke, untuk jadi kenyataan, kemungkinan besar itu adalah penipuan atau bahkan sesuatu yang kemungkinan besar akan merugikan kita. Kalau misalnya kalau kita nalar kita bilang ini too good to be true nih atau ini kok orang baik banget gitu. Nah, itu bentuk pencegahannya ya. Sekarang apa yang perlu kita lakukan jika account kita kehack misalnya? Jadi yang pertama itu yang sudah pasti mengamankan account-nya atau mengamankan device-nya. Misalnya tadi kayak device-nya handphone hilang gitu kan. Jadi kan step pertama adalah logout semua informasi yang ada di handphone tersebut atau mengganti semua password yang sensitif, misalnya sudah pasti email, mobile banking, e-wallet, terus informasi-informasi lain kayak misalnya sosial media mungkin ya, sosial media. Nah, itu diganti semua dan dipastiin kalau misalnya Shafikers itu bisa lihat di Google Account Setting, itu bisa ketahuan tuh, itu dihapus device-nya, seperti itu. Yang kedua, itu selalu khususnya untuk apa namanya fasilitas-fasilitas finansial atau perbankan itu hubungi pihak resmi di call center langsung bilang untuk melakukan freeze account. Biasanya itu bisa kita lakukan kayak misalnya pakai handphone lain dan segala macam, mereka akan minta informasi-informasi penting kita yang emang kita doang yang tahu, seperti kayak misalnya nama ibu kandung ataupun tempat tanggal lahir seperti itu. Jadi seenggaknya itu aset-aset kita nggak akan kemana-mana dulu sampai kita benar-benar yakin kita punya 100% kontrol terhadap akun-akun yang kita pegang tersebut. Dan yang ketiga, ini kita kita bisa share atau laporkan ini ada dua tempat kita bisa ngelaporin, itu ada cekrekening.id untuk mengasih tahu kalau misalnya ini nomor rekening scammer atau penipu gitu kan. Lalu ada lapor.go.id untuk melaporkan nomor rekening penipu juga seperti itu.
itu aja. Dan yang terakhir, pesan saya untuk speaker semua. Jadi penutup saya adalah aktivitas kriminal ini di dunia nyata ini, di dunia maya, ini kan nggak pandang bulu karena kan kita nggak pernah ketemu dan kita nggak akan ketemu si pelakunya itu seperti apa, ya kan? Karena mereka melihatnya itu adalah siapa sih di antara data-data ini yang paling gampang untuk dia bobol. Makanya kita sebagai orang yang paham ataupun apa namanya menyadari kalau kita itu bisa sangat mudah untuk dibobol, ya cara paling sederhananya adalah untuk mencegah mereka, seenggaknya nggak ngelirik kita, itu adalah membangun keamanan yang kuat, gitu teman-teman. eh itu aja materi invest sharing yang saya sampaikan hari ini. Mungkin untuk sesi berikutnya bisa di-lead sama Bang Jan. Monggo, Bang Jan. Siap, terima kasih banyak Mas Denny, Masya Allah atas sharingnya ya buat malam ini. Ini bagus banget ya, apalagi kita sekarang selalu hampir setiap hari gitu, selalu bertatap muka atau berinteraksi dengan sosial media, terus juga ya segala macam bentuk digitalisasi lah ya, hampir setiap hari gitu. Nah, untuk teman-teman Hafiker semua, tadi Mas Denny sempat sebutkan terkait keamanan di platform Syafiq. Jadi kalau misalkan untuk teman-teman Syafiker semua yang belum tahu Syafiq itu apa, Syafiq adalah platform investasi syariah teman-teman semua. Jadi teman-teman bisa melakukan investasi minimal itu di dana 1 jutaan rupiah aja dan bisa langsung cek ke websitenya Syafiq di syafiq.id untuk dapetin semua informasi ya tadi terkait keuangan dan investasi sesuai syariah gitu. Oke, sebelumnya kita masuk ke sesi tanya jawab juga tadi, saya pengen ingetin untuk teman-teman Selfieker semua untuk dapetin video rekaman invest sharing pada malam hari ini. Terus juga kita ada e-book keuangan yang akan kita kirim dan e-certificate untuk teman-teman yang mungkin bisa dipakai gitu untuk kedepannya kegiatan kuliah dan lain sebagainya. Bisa langsung aja tulis testimoninya di link yang sudah saya sediakan di kolom chat ya gitu. Ataupun teman-teman yang pengen nanya langsung nih untuk kegiatan Q&A setelah ini silakan. Kayak begitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama nih, Mas Denny. Pertanyaan pertama adalah, saya pakai password yang sama untuk beberapa akun biar gampang keinget. Saya juga pernah dengar beberapa orang itu PIN ATM-nya sama. Jadi beberapa akun ATM dia, Bank A, Bank B, Bank C, itu PIN-nya sama, biar gampang lah ketika itu. Nah, itu tuh aman nggak sih sebenarnya Mas Denny? Dan ada nggak tips gampang mengelola banyak password yang berbeda-beda? Nah, ini kan kalau di dunia digital tadi pakai password manager ya, yang tadi Mas Denny Ya, tahu karena betul. kita nggak bisa ingat semua. Nah, kalau misalkan kayak ATM, nah gini, gimana Mas Denny? Mungkin ada insight yang lain gitu, silakan. Ya, baik. Terima kasih Bang Jan dan pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apakah aman jika saya menggunakan satu password untuk banyak account? Seperti itu ya. Jawabannya sudah pasti tidak. Kenapa? Yang seperti sudah saya bilang, apalagi samanya itu sama akun email. Nah, itu lebih gampang lagi kan. Emailnya sudah dapat, terus dia udah tahu nih di dalam email ini dia ada account apa aja sih, ya kan daftar apa aja. Tinggal ke tempat yang mau dia tuju, dia tes nih. Ah, ini orang sama nggak ya akun emailnya sama dengan akun misalnya lihat e-commerce-nya gitu kan. Sama. Ya udah, lewat satu. Terus dites lagi, apakah sama juga nih dengan account bankingnya? Sama juga passwordnya nih. Oh, lewat dua, seperti itu. Jadi bisa dipastikan sangat-sangat tidak aman jika misalnya teman-teman itu menggunakan satu password untuk semua account ya. Jadi memang baiknya adalah menggunakan banyak password dan dengan tingkat keamanan yang pasti lebih tinggi seperti itu. Lalu untuk misalnya kayak PIN ataupun apa namanya ya PIN ya, PIN ATM disamain dengan eh, PIN handphone.
Nah, itu kan sering atau apa gini apa gitu nih handphone juga misal deh itu disamain nih. Nah, itu kan berbahaya juga. Kalau misalnya dan itu biasanya kan nggak bisa disimpan ya di password manager karena kita nyimpannya itu kalau dari saya pribadi, Safikers adalah seperti ini. Biasanya saya menggunakan PIN itu dalam bentuk pattern. Jadi misalnya kayak kalau Android kan dulu ada tuh kalau misalnya pattern yang kayak di drag gitu kan jadi kayak bentuk jaring gitu kan. Nah, yang saya ingat itu adalah patternnya, entah itu huruf E misalnya, huruf E atau huruf M atau tanda petir misalnya. Nah, itu yang saya ingat untuk setiap keamanan-keamanan yang menggunakan PIN. Kurang lebih begitu sih Bang Jan untuk triknya ya, atau pengalaman saya kalau misalnya untuk PIN ya. Wah, ini jujur ini menarik banget sih Mas Denny untuk inget PIN. Iya bener ya, kita masukin nomor itu kayak kita bentuk pola sebenarnya. Ya kan? Iya, bisa Bener huruf banget. U Oh iya, gitu iya. kan, huruf X. Betul, betul, Nah, betul. Menarik banget. Jadi misalkan Bank A, polanya kita ingat huruf angka 2 gitu. Atau huruf S. Ya kan? iya, 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 iya. Menarik banget. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Alhamdulillah ini banyak banget pertanyaan dari teman-teman Safiker semuanya. Sebentar gitu. Dan pertanyaan menarik. Nah ini, banyak akun-akun besar berfollowers ratusan ribu yang terkadang akun Instagramnya itu kena hack. Bagaimana tipsnya agar pengelola akun atau CS akun di sosial media atau admin ya, yang mungkin literasinya itu belum eh, kayak kita gitu, yang tahu terkait pembobolan akun dan lain sebagainya. Gimana caranya biar si admin ini nggak terpancing untuk ngeklik link yang mencurigakan. Sekarang juga kan banyak tuh kalau di Instagram mungkin untuk dapetin centang biru, ya kan klik link di link berikut gitu, ntar masukin apa-apa segala macam gitu, Mas. Silakan. ya, baik. Terima kasih Bang Jan ya. Kalau misalnya untuk akun-akun besar, yang misal, pasti kan ada ya akun-akun besar yang tiba-tiba hilang atau kena hack atau gimana. Nah, itu kan berarti yang kita bisa simpulkan kemungkinan satu adalah yang megang akun itu pasti kan nggak cuma satu. Yang kedua adalah orang yang pernah Berarti ya, megang. oke. Berarti ya, ya. Ya, gimana, Bang Jan? Aman koneksi? Mas Dedi suaranya putus-putus, Mas Den, bisa diulang? Ya, tadi sampai Atau biar, mana kira-kira, Bang? oh, tadi lumayan putus-putus sih untuk jawaban yang kedua ini, Mas Dedi. Boleh dimatiin aja dulu kameranya mungkin. Ya. Nah, baik. Terima kasih, Bang Jan. Ya, tadi kalau misalnya saya bilang ya, kalau untuk misalnya teman-teman nge-manage account besar, itu cara nge-manage-nya biasanya di sosial media itu ada Bilang lagi ya. berbagai macam security. Halo, halo. Apakah sudah aman? Sekarang udah ada lagi suaranya. Tadi sempat putus. Oke, bentar, Bang. Saya coba cek dulu ya. Baik. Sambil nunggu ya, teman-teman Sapiker semua bisa tulis pertanyaannya terkait phishing ini ya. Kan menarik banget, kita setiap hari hampir terus berinteraksi di sosial media, di media digital, dan lain sebagainya. Dan saya mau ingetin semua untuk teman-teman Safikers, ya, untuk follow semua sosial media dari Syafik di syafik.id, baik di Instagram maupun di YouTube. Teman-teman bisa dapatin semua informasi seputar keuangan dan investasi yang sesuai syariah.
teman-teman juga bisa cek invest sharing sebelumnya ya di YouTube kita, di playlist kita banyak kajian juga kita bersama asatizah terkait muamalah keuangan dan investasi juga yang sesuai syariah tentunya. Gitu. Oh ya, saya mau ingetin satu lagi di bulan November ini di 2025 ya, Insya Allah Syafiq bakal ngadain event yang lumayan menarik ya. Kegiatannya itu berhubungan dengan olahraga lari. Jadi buat teman-teman yang suka lari ya, karena sebutannya apa? Pelari culture gitu ya. Boleh nih pantengin semua sosial media Syafiq biar nggak ketinggalan informasi apa nih yang nanti akan disampaikan oleh Syafiq dan tim gitu. Baik, kita sambil menunggu Mas Halo, Denny gimana? Oke, siap Mas tes Denny. tes, Bang Jan. Apakah Ya, sudah sudah. membaik koneksinya? Ya, sudah membaik. Sudah nggak Kayaknya patah-patah. koneksi dari WiFi-nya karena hujan tadi. Ya, Oke, baik. balik lagi ke pertanyaan terkait yang sosial media di akun-akun besar ya, Mas. Ya. Ya, Jadi kalau misalnya kita salah satu bagian dari manajer yang dari akun besar itu kan biasanya di account settingnya itu ada pengaturan yang buat ngasih tahu device account ini login di device apa aja. Jadi misalnya kita bisa ngecek nih ada 4 admin. kayak koneksinya masih belum membaik deh, Mas Denny. Dari account centernya atau settingnya ya misalnya kayak di Instagram itu bisa di Apaan Mas Denny? Masih parah banget putus-putusnya karena memang jaringannya ya, hujan di lokasi Mas Denny yang mengganggu jaringan atau koneksi untuk kegiatan invest sharing pada kesempatan malam hari ini. Mas Denny kayaknya sempat keluar dulu. Baik, sambil menunggu ya teman-teman speaker semua karena tentunya materinya menarik banget, banyak interaksi dari teman-teman semua yang pengen dapetin insight langsung dari uh, Mas Denny. Ya, Mas Denny ya ke-hack di Zoom-nya. Masya Allah ini banyak banget pertanyaan dari teman-teman speaker semua ya. ya tes. Dimatiin dulu aja mungkin kameranya Mas Den. Tes tes. Ya, Oke, sudah masuk lagi Mas. oke. Ya. Baik, mohon maaf semuanya atas kendalanya tadi. Jadi intinya untuk hampir di semua sosial media, baik itu Instagram, Twitter, ataupun Google account ya, itu ada satu setting yang namanya device setting. Jadi di situ dia bisa memberitahu account ini tuh masuk atau login di device apa aja. Kalau misalnya account tersebut login di device yang tidak dikenali atau login di device milik orang yang ternyata sudah tidak bertanggung jawab terhadap akun tersebut, itu dari setting di akun settingnya itu bisa dihilangkan gitu. Jadi untuk mencegah hal-hal yang tidak diharapkan ya misalnya orang yang udah nggak nge-manage akun tersebut ternyata ada niat buruk ataupun misalnya orang yang udah nggak manage ataupun orang yang nge-manage ternyata handphonenya ternyata dihack atau hilang atau digunakan oleh orang lain seperti itu atau dibajak lah ibaratnya kalau misalnya bahasa anak mudanya. Jadi eh, biasanya di situ. Kalau misalnya pencegahannya sudah pasti ya tadi nggak ngeklik email sembarangan, nggak ngeklik pesan sembarangan, atau nggak masuk ke website-website yang sembarangan juga seperti itu. Sejauh ini apa audio saya terdengar? Terdengar Mas Den.
Oke, kita ke pertanyaan terakhir ya, Mas Dedi ya. Karena waktu kita tinggal 10 menit lagi. Ini menarik banget, beneran, karena Safikers di sini interaksinya banyak sekali, masih banyak yang bertanya, tapi mungkin kita tutup dengan satu pertanyaan terakhir. Ini lumayan sering ditanyain di teman-teman yang biasa kerja di kafe atau WFC ya, Mas Dedi. Nah, sebenarnya untuk kita kerja di tempat umum, itu baiknya kita boleh nggak sih pakai wifi yang tersedia di apa namanya di kafe, di hotel dan lain sebagainya gitu. Apakah potensi phishing ini bisa ada karena kita menggunakan eh, wifi yang sudah disediakan sama kafe atau hotel tersebut, Mas Den. Dan tadi satu lagi mungkin tambahannya masih relate ya terkait HTTPS. Jika sebuah situs web menggunakan HTTPS, apakah itu menjamin situs tersebut aman dari phishing, Mas? Silakan, Mas. Oke, saya jawab pertanyaan yang pertama dulu mungkin ya, Bang Jan ya. Tapi sebelumnya, Afan boleh Ya, diulang, Mas Bang Jan, pertanyaannya tadi putus-putus soalnya tadi. oke. Buat yang pertama, banyak pertanyaan dari teman-teman yang biasa kerja di kafe gitu. Aman nggak nih kalau misalkan kita pakai wifi yang sudah disediakan dari kafe, dari hotel, dan lain sebagainya gitu. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya menarik. Dan ini kalau saya pribadi jawabnya itu tergantung dengan kondisi wifi-nya ya. Maksudnya adalah seperti ini, kalau misalnya kondisi wifi-nya atau kafenya sepi gitu kan, dan kita lihat orang-orang di sekitarnya nih nggak ada yang mencurigakan lah ibaratnya. Itu kita nggak perlu terlalu paranoid ibaratnya untuk menjaga keamanan kita. Tapi kalau misalnya memang wifi-nya wifi besar, apalagi kayak misalnya wifi bandara, eh, biasanya kan di wifi bandara tuh akses poinnya nggak cuma satu ya. Misalnya terminal satu akses point A, terminal satu akses point B, C, D, E, F, G. Nah, dan biasanya tuh open semua, nggak pakai password kan. Open, nggak pakai password. Pertama adalah pastiin ketika kita connect, kita mengaktifkan yang namanya ada satu fitur. Jadi mungkin Syafiker bisa cari Cloudflare DNS. Jadi itu adalah sebuah software atau aplikasi yang bisa diinstal di laptop ataupun di handphone. Tugasnya si Cloudflare DNS ini apa? Ibaratnya kayak seperti VPN, Shafikers. Misalnya, saya sudah install si Cloudflare itu, lalu saya connect ke WiFi yang bersangkutan, misalnya ya, WiFi yang bersangkutan, semua informasi yang akan kan informasi yang mau kita download atau mau kita kirim kan pasti harusnya lewat si WiFi itu dulu ya, lewat si router dari WiFi-nya. Nah, itu semua datanya pasti akan dienkripsi dulu sama si Cloudflare-nya atau si aplikasi si VPN-nya itu. Jadi pertama kenapa harus dienkripsi biar satu in case misalnya si pengelola wifi-nya ini memang sedang ibaratnya apa ya menyadap data atau menyadap informasi yang sedang kita kirimkan atau sedang kita terima. Itu yang pertama. Yang kedua adalah in case ternyata kalau kita nggak sengaja connect ke wifi yang memang sengaja ditargetkan untuk cybercrime. Jadi ada orang bikin wifi palsu sengaja gitu kan. Terus koneksinya dibuka nggak dipasswordin semua orang boleh internetan gratis ya kan. Nama wifi-nya internet gratis di sini. Nah, itu biasanya caranya dia untuk ngedapetin informasi kita adalah namanya man in the middle. Jadi dia sebelum data kita sampai misalnya ke Google, misalnya kita mau masuk ke Google nih, sebelum data kita sampai ke Google, mulai dari itu password sampai ke emailnya, itu sama dia tuh di track dulu atau diintip dulu informasinya. Informasi apa nih? Penting atau enggak? Oh, penting. Nanti sama dia disimpan. Seperti itu. Nah, salah satu bentuk pertahanannya adalah tadi kalau misalnya kita pakai public wifi, itu diusahakan bisa pakai VPN, VPN yang berbayar, atau bare minimum atau sekurang-kurangnya itu menggunakan software seperti kayak Cloudflare itu. Jadi tugas dia adalah untuk merahasiakan ya, merahasiakan informasi-informasi yang baik itu dikirim dari laptop atau handphone kita ke internet
ataupun data-data yang dikirim dari internet ke handphone kita atau perangkat kita. Begitu, Bang Jen. Baik, wah menarik banget ini bisa jadi lebih hati-hati ya untuk teman-teman yang biasa kerja di kafe. Tadi terkait untuk yang HTTPS gimana Mas Den? Oke, jadi HTTPS ini kan kalau misalnya Syafiker nanti mau cari tahu itu adalah bentuk keamanan dari sisi si websitenya. Maksudnya dari sisi si websitenya. Jadi kan yang sudah kita tadi saya share itu kan adalah bentuk mengamankan data-data itu dari sisi kita sebagai pengguna. Dan HTTPS ini adalah bentuk pengamanan dari sisi websitenya atau si penyedia jasa websitenya, misalnya Google, https.google. Nanti sama si programmer ataupun software-software developer dari Google itu akan otomatis jika ada orang buka google.com misalnya, itu akan otomatis pasangnya tuh HTTPS. Jadi itu kayak ibaratnya sertifikat keamanan lah, sertifikat keamanan. Kalau website tersebut memang apa namanya bukan website yang ditujukan untuk cybercrime atau phishing ya. Lalu kalau misalnya website itu misal waktu kita buka nggak ada sertifikat HTTPS-nya, tulisannya HTTP doang, itu mungkin akan ada kemungkinan itu website yang bermasalah atau patut dicurigakan seperti itu. Tapi apakah website dengan HTTPS itu adalah otomatis legit gitu kan? Jawaban saya adalah belum tentu juga. Karena memang orang-orang pasti udah banyak aja gitu kan caranya kalau misalnya mereka mau apa namanya mencuri informasi-informasi atau data-data kita begitu. Jadi kalau misalnya saya boleh kasih saran untuk mengecek sebuah website itu apa namanya aman dari phishing ataupun hack gitu, itu kita bisa cek di website yang namanya kalau nggak salah tuh voidurl.com gitu. Void URL. Ini saya coba share screen sedikit deh. Jadi kita kita masukin aja misalnya website.com. Nah, di sini kan dikasih tahu Facebook ini informasinya apa-apa aja gitu kan. Apakah dia aman atau enggak? Harusnya sih nggak ada informasi-informasi yang eh, peringatan ya, sifatnya peringatan di si URL void ini. Kurang lebih sih begitu Syafikir semua. Baik, syukron jazakallah khairan Mas Dedi atas jawaban dan tentunya insight ya terkait invest sharing pada malam hari ini dengan tema jurus aman bertransaksi online, lindungi aset digitalmu dari phishing dan jebakan lainnya. Baik, untuk teman-teman trader semuanya juga saya ucapkan jazakumullah khairan atas kesempatannya untuk menyimak invest sharing pada kesempatan malam hari ini. Dan untuk teman-teman yang pengen dapetin video rekamannya, dapetin e-book keuangan yang nanti kita akan sharing juga, dan juga sertifikat yang mungkin teman-teman butuhkan, silakan langsung aja tulis testimoni terkait acara invest sharing pada kesempatan malam hari ini di link yang sudah disediakan. Seperti itu. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman Syafiker semuanya untuk follow semua sosial media dari Syafik di syafik.id untuk dapetin informasi seputar keuangan dan investasi syariah di Instagram maupun di YouTube. Baik, itu saja untuk invest sharing pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Mas Denny ya atas sharingnya ya. Jazakallah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Jazakallah asyhadu khairan. an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Bismillahirrahmanirrahim. atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di invest sharing berikutnya teman-teman Safikar semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya atas kesempatannya ya.